Hingga hari ini, saudara, keenam bencana di Sumatera korban meninggal mencapai 316 orang dan 289 orang masih dalam pencarian. Lalu apa saja prioritas pemerintah dalam penanganan bencana ini? Kami bahas bersama tenaga ahli utama KSP Respiratory Sadam Al-Jihad dan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu. Selamat petang Bang Masinton, Mas Sadam. Ya, Ya, saya ke Bang Masinton dulu. Bang Masinton, seperti apa penanganan di Tapanuli Tengah sendiri hingga sore hari ini? Apakah kalau kita melihat dari penanggulangannya, bencana ini mencukupi anggaran Anda untuk menanggulangi korban-korban bencana? ya, terima kasih Mbak. Mohon maaf, kami sampai saat ini belum bisa melakukan penanganan secara optimal. Penanganan secara optimal kepada korban tadi karena dikondisikan keterbatasan kami. Saat pertama, personel pegawai kami yang juga adalah sebagian besar 80% itu juga adalah korban. Nah, kemudian akses yang sangat sulit untuk masuk ke Tapanuli Tengah karena terputusnya akses dari berbagai wilayah perbatasan seperti yang berbatasan dengan Tapanuli Selatan, jembatan beberapa putus, kemudian akses yang melalui Tapanuli Utara atau Tarutung sana juga jalannya mengalami kerusakan parah, longsoran berpuluh kilometer, dan kemudian akses dari Umbang Hasundutan, Pakat itu juga mengalami longsoran. Jadi praktis kami terisolir. Dan kemudian komunikasi kami ke seluruh wilayah, kecamatan dan desa-desa karena putusnya jaringan internet dan jaringan listrik. Nah, praktis kami sudah 5 hari merasa terisolir, tapi BNPB dari pusat di bawah pimpinan Pak Letnan Jenderal Suharyanto, Kepala BNPB, sudah datang ke Tapanuli Tengah dan membuat ininya poskonya juga. Gubernur Sumatera Utara juga sudah berada di Tapanuli Tengah sudah 3 hari 2 malam beliau. Baik, saya akan ke KSP terlebih dahulu. Mas Sadam, hingga saat ini Istana sudah mendapatkan data resmi, data lengkap berapa jumlah korban bencana baik yang tewas dan juga yang masih dicari. Dan apakah Istana akan segera memutuskan untuk menetapkan status bencana ini sebagai bencana nasional? Ya, tadi per pagi tadi, kemudian siang itu kan bertambah ya jumlahnya dari 303 total yang meninggal, kemudian bertambah menjadi 316. Ini kan sungguh musibah yang luar biasa ya Mbak. Nah, artinya memang ketika Pak Presiden Prabowo kemudian mengutus dari Pak Menko Mas Pratikno itu operasi tanggap darurat nasional yang dilakukan. Adanya BNPB, TNI, Polri, kemudian Basarnas, Kemenkes, Kementerian PU, Kemensos ini bergerak 24 jam nonstop, Mbak. Nah, dalam posisi ini sebetulnya tadi kalau ditanya terkait dengan apakah bagaimana terkait dengan bencana nasional, nah sebetulnya tidak menutup kemungkinan, Mbak. Tapi memang perlu kita lakukan bagaimana data dan kajian dari BNPB itu sendiri. Yang kedua, bagaimana nanti tetapi sebelum itu Menteri Keuangan pun siap untuk mendistribusikan dananya APBN-nya untuk apa? Untuk bantuan di Sumatera Utara, di Sumatera Barat dan juga di Aceh. Artinya operasi tanggap darurat nasional ini sebelum kita menunggu ataupun melihat kajian dari berbagai macam kementerian dan juga stakeholder itu kita bisa bergerak dengan cepat dan cepat. Karena apa? Karena memang perintah dari Pak Presiden itu adalah bagaimana kita menjaga keselamatan masyarakat yang utama. Yang kedua adalah evakuasi warga itu sendiri di lokasi yang berbahaya. Tadi kata Bang Masinton bahwa susahnya terisolasi dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian adanya kerjasama juga, Mbak. Bagaimana ada
dari Wamenkomdigi untuk kerjasama dengan PLN untuk listrik dan sebagainya itu. Oke, lalu seperti apa ketika penetapan status tanggap darurat nasional ini mampu menangani bencana yang terjadi di Pulau Sumatera? Kita masih akan membahasnya usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang. Lalu seperti apa penanganan bencana di Pulau Sumatera? Saya kembali ke Bang Masinton. Bang Masinton, kalau dari Anda sendiri mengajukan tidak untuk penetapan status bencana nasional? Karena kita tahu ini kan kerusakannya cukup masif, korbannya juga cukup banyak. Tentu kami hanya memiliki domain tentang status tanggap darurat di daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. Maka itu sudah kami buatkan sejak dari tanggal 27 hingga 2 minggu ke depan. Nah, tentu kami berharap apapun itu statusnya, yang utama adalah bagaimana kami bisa dibantu oleh pemerintah pusat dan juga kalau gubernur sudah hadir sama kami selama 3 hari 2 malam ini dan pemerintah provinsi full membantu. Nah, sekarang tentu kami tidak bisa sendiri karena kami memiliki banyak keterbatasan dan tentu support penuh dari pemerintah pusat itu sudah disampaikan oleh Bapak Presiden dengan mengirim BNPB dan juga beliau juga intens mengikuti perkembangan dan saya juga intens melaporkan kepada Mensescap dan juga Mensesnek. Oke, tapi sudah Anda catat belum peta resiko bencana ini nanti ke depannya akan seperti apa, membutuhkan anggaran berapa? Ya tentu nanti kami akan membutuhkan rehabilitasi dan rekonstruksi setelah selesai masa tanggap darurat ini. Nah tentu fokus kami hari ini adalah penyelamatan korban jiwa dan penyelamatan jiwa manusia yang hari ini mereka butuh logistik dan juga butuh vitamin, makanan, kesehatan dan lain sebagainya serta butuh penerangan listrik dan juga jaringan internet untuk dapat melakukan komunikasi ke keluarganya. Itu Mbak Tipa. Mas Adam, kalau memang saat ini ditetapkan sebagai tanggap darurat nasional, bukan bencana nasional, lalu apa sebenarnya yang menjadi syarat utama untuk menetapkan bencana nasional? Karena kita tahu saat ini korban meninggal dunia sudah 300 lebih jiwa dan yang hilang 500 lebih. Ya, yang pertama tadi disampaikan oleh Bang Masinton bahwa kita lihat dulu kan ada kesiapan daerah, ada kesiapan provinsi, ada kesiapan pusat, tapi juga kita bisa melihat syarat-syaratnya, jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana, kemudian cakupan wilayah yang luas dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Nah, ketika ini kan dalam proposisi kita ini sedang melihat lapangan dengan tadi darurat tadi itu Mbak. Darurat ini kan ada 2 hal. Yang pertama adalah evakuasi, yang kedua adalah distribusi. Nah, darurat ini berjalan dengan maksimal dulu. Nah, bahkan tadi yang saya sampaikan, Menteri Keuangan itu walaupun belum ditetapkan bencana nasional, di Kementerian Keuangan siap menyalurkan dana darurat untuk daerah yang terdampak. Jadi sehingga akses pendanaan dan logistik nasional tetap terbuka. Tapi singkat saja, apakah Presiden bersedia untuk meninjau lokasi bencana di Sumatera? Saya kira pasti siap, pasti bersedia. Ada tanggal waktu rencana yang ditetapkan mungkin? Saya kira begini Mbak, ini kan kita Pak Presiden sedang memonitor bagaimana kondisi dari semua menteri-menteri, semua kepala badan dan sebagainya itu turun ke lapangan. Kita lihat bagaimana tadi darurat itu seperti apa, ini sudah diberikan ke Pak Mas Pratikno sebagai koordinatornya. Kemudian nanti pasca dari sini hasilnya adalah ada rehabilitasi tadi yang disampaikan dan juga rekonstruksi. Nah, ini ada 2 hal yang kait mengait dan ini saling simultan nanti akan berjalan. Jadi kita butuh kesiapan dan kecepatan. Baik, kami tangkap. Terima kasih. Izin Mbak Tipa. Singkat saja. Infonya tadi diinfokan ke kami, insya Allah Presiden besok akan datang kunjungan langsung ke Tapanuli Tengah dan juga sekaligus beliau akan mengunjungi daerah-daerah kabupaten lain di berbagai provinsi yang terdampak bencana ini. Infonya jam berapa yang Anda terima, Bang Masinton? Pak Presiden akan tiba di sana?
besok itu rencana berkisar jam 9 atau jam 10 demikian. Oke, baik. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kacamata bagaimana penanggulangan bencana di Pulau Sumatera. Terima kasih Bang Masinton, terima kasih juga Mas Adam atas informasi yang diberikan. Terima kasih, selamat sore.